Ini adalah bukti dulu pohon ini tersambar petir. Karena dulu itu ada seseorang yang mau jarum ke sini. Pernah saya tanyakan kepada beliau itu karena niatnya untuk mencari nomor togel. Ikan gabus ini ialah sosoknya seorang putri menyerupai ikan gabus. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kembali dari kawasan Tangerang, tim penelusuran ganjil misteri sampai di Kampung Besar, Kelurahan Binong, Kecamatan Curug. Langkah dibawa ke sebuah makom keramat. Penduduk lokal mengenalnya makom Uyut Asma. Siapa dia? Benarkah masih ada tersapu dari Cirebon? Lantas, seperti apa kisah Uyut Asma yang konon berkarisma penuh karoma? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Suasana tempat pemakaman umum Kampung Besar terasa angker menjelang petang. Dan begitu memasuki pintu malam, tim penelusuran ganjil misteri dipandu Ki Maung memasuki tempat paling keramat, makom Uyut Sukma. Di makom ini berada di bangunan sederhana di tengah makam. Terlihat menonjol karena tidak ada bangunan lain kecuali nisan-nisan yang dalam gelap mengalirkan aura metafisika. Raden Kertawijaya dari Cirebon. Cuman masyarakat di sini kebanyakan mengenal beliau dengan istilah atau panggilan Kai Buyut Asma atau Uyut Asma. Nah, kalau karomah ya semua para aulia wa aulia Allah semua dikaromahi. Karena di zaman para nabi itu para ambiya namanya mukjizat. Adapun karomah kayaknya Ki Maung sendiri juga sudah paham lebih dalam ini tentang beliau magfirah atau di dalam ini. Alhamdulillah ya. Raden Kertawijaya atau dikenal sebagai Uyut Sukma adalah penyebar Islam, disebut-sebut keturunan Sunan Gunung Jati di Cirebon. Raden Kertawijaya sekedar singgah di Kampung Besar, sehingga makomnya dikeramatkan. Kepetilasan itulah para peziarah datang untuk ngalap berkah karena Sang Uyut dikenal memiliki karomah tinggi. Ini petilasan. Nah, petilasan itu sendiri mungkin dulu beliau pernah duduk bertafakur menyiarkan agama Islam di sini. Banyak orang yang ziarah, tapi itu semua tergantung dari niatnya masing-masing orang yang ziarah. Yang datang ke sini, entah itu meminta karomah beliau, entah itu meminta untuk usaha atau kesembuhan melalui karomahnya beliau. Oleh sebab kekeramatannya, makom Uyut Sukma dijaga oleh bangsa lelembut. Ki Maung menengarai ada 3 sosok utama yang menjadi pengawal tempat itu. 1 macan putih, macan loreng, serta siluman ular yang dikenal paling ganas, terutama pada peziarah yang tak mengenal adab. Di gerbang sana ada sosok macan putih sama macan loreng, terus juga ada sosok siluman berbentuk ular, siluman ular yang dari atasnya kayak wanita, ke bawahnya ular dan bermahkota. Di setiap makom keramat pasti ada satu sosok yang
entah itu energinya yang negatif atau sosok seperti siluman ular, entah itu sosoknya macan, entah apa gitu. Itu tugas-tugas mereka untuk yang mengganggu yang niatnya tidak baik. Tapi benarkah pernah ada peziarah yang terbirit-birit dikejar 2 siluman harimau? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Makom Uyut Sukma memang tidak boleh dibuat sembarangan. Kekeramatannya bisa sangat berbahaya jika ada yang berani main-main. Kimau mengisahkan pernah ada peziarah yang nyaris disambar petir. Padahal tidak ada hujan, tidak ada angin. Penyebabnya, sang peziarah berniat mencari nomor togel. Kisah lain yang juga legendaris adalah seorang pria yang lari tunggang langgang karena ketakutan dikejar 2 harimau. Oh ya, dulu waktu saya dulu di sini bertafakur juga ya. Tiba-tiba ada di tengah malam orang yang datang ziarah sendirian pakai motor dari depan. Tiba-tiba dia lari sampai ke sini. Bicaranya itu dia itu melihat sosok macan loreng dan macan putih dikejar-kejar. Ya, akhirnya dia tergesa-gesa ke sini minta tolong. Pernah dulu di samping makom ini dulu ada juga orang yang ziarah sekitar 5:30 lah sebelum menjelang maghrib. Jadi dia tuh niatnya tidak baik. Ya kebetulan saya juga masih ada di sini dulu. Mungkin niatnya maaf ya, nyari nomor togel. Dia ngerok pohon. Itu padahal nggak mendung nggak apa, tapi disambar geledek pohonnya itu sampai roboh pohonnya ini. Dulu sampai gosong. Enggak, cuman yang disambar petir itu hanya pohonnya aja. Kisah orang yang nyaris tersambar petir menjadi cerita yang sejak dulu secara terus-menerus hingga saat ini. Masyarakat di sekitar makam Kampung Besar juga percaya tidak boleh aneh-aneh di kawasan keramat itu. Dan kini, jejak pohon yang tersambar petir dibiarkan tetap berdiri meski sudah mati. Ini adalah bukti dulu pohon ini sempat tersambar petir. Karena dulu itu ada seseorang yang mau ziarah ke sini, mungkin niatnya tidak benar atau bagaimana, saya juga nggak tahu. Tapi yang pernah saya tanyakan kepada beliau itu karena niatnya untuk mencari nomor togel, gitu. Akhirnya itu kejadian jam 5:30 sore. Akhirnya nggak hujan, nggak apa, cuma itu cuaca hari itu tuh benar-benar lagi terang. Dan akhirnya disambar petir. Itu pohon ini ya, bukan orangnya. Selain ada pohon mati di sekitar makom Uyut Sukma, ada juga pohon berukuran besar yang biasa menjadi tujuan para pencari mustika. Kimau membenarkan bahwa pohon tersebut menyimpan banyak media pusaka yang tidak mudah untuk ditarik. Pemirsa Ganjil Misteri dimanapun berada, inilah satu pohon yang tadi saya ceritakan. Di sini entah itu pohon apa, bukan pohon beringin, entah pohon apa ya. Cuman yang saya lihat dari sisi mata batin saya di sini adalah penunggunya adalah sosok anak beliau, yaitu kembar. Sosok anak yang kembar, dan di sini juga banyak mustika-mustikanya. Salah satunya mungkin ada sebuah keris, ada batu. Dulu juga ada pernah yang ziarah ke sini melihat di atas ini ada suatu pusaka yaitu sejenis keris. Pohon ini letaknya itu berdekatan dengan makom Uyut Asma, dan akarnya itu kalau kita ini sampai ke dalam gitu, merambatnya sampai ke dalam. Dan ini 3 bulan sekali itu gugur bunganya, gugur terus ganti baru semuanya setiap per 3 bulan.
Pohon yang pernah disambar petir kini dibiarkan mati sebagai pengingat bahwa di tempat itu pernah ada peziarah yang mengalami peristiwa mengerikan karena minta togel. Tapi benarkah di makom Uyut Sukma juga ada ikan gabus jelmaan putri cantik? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tanda-tanda kekeramatan makom Uyut Sukma atau Raden Kertawijaya bisa dilihat dari banyak titik mistik, termasuk pohon yang memiliki aura positif karena berada sangat dekat dengan makom. Sulur-sulur akarnya pun menghujam masuk ke perut bumi di bawah makom Uyut Sukma yang penuh karoma. Aura di pohon ini ya sangat besar, auranya ini. Dan di sini tuh bener-bener energinya positif gitu. Dulu juga pernah ada sempat yang mau narik benda sesuatu di sini, cuman dia mental karena kan dia niatnya tidak baik. Cuman yang saya rasakan di sini energinya bener-bener positif gitu. Selain anak kembar dari Uyut itu, ada beberapa penunggu di sini, sejenis ya maaf gitu, maksudnya santrinya beliau, salah satu santrinya beliau juga. Terus ada kuda putih juga di sini, gitu. Iya, untuk menjaga kesucian tempat sini. Untuk aura yang negatif itu mungkin letaknya itu kurang lebih ada 200 sampai 300 meter dari lokasi sini. Itu pohon beringin yang ada di sana. Di situ yang tadi saya katakan itu sosoknya jenisnya itu siluman ular. Dulu dinamakan Ratu Sejagat Sejagat Raya. Itu bentuknya itu siluman ular yang dari sini ke atas itu bentuknya itu manusia bermahkota, dan dari pinggang ke bawah ular. Tidak jauh dari makom Uyut Sukma juga ada kolam yang berisi ikan gabus siluman. Ikan itu semula ada di sumur tua yang sengaja diberi penutup agar tidak tercemar. Ikan gabus berukuran besar pindah ke kolam baru agar lebih terawat, sebab ia merupakan siluman yang menjelma dari sesosok putri cantik. Di sini letaknya adalah satu ekor gabus, yaitu kalau yang saya lihat dari bentuk dari sosok ikan gabus ini ialah sosoknya seorang putri, tapi menyerupai ikan gabus. Insya Allah beliau ini adalah jelmaan dari istri Uyut Asma. Pembentukan atau investasi dari suatu makhluk gaib itu kebanyakan ikan gabus, Mbak. Gitu. Jarang ikan lele, ikan jarang ini. Kebanyakan ikan gabus, entah itu siluman, entah itu apa. Kadang-kadang kebanyakan ikan gabus. Bahkan suatu ada cerita dulu orang yang pernah mancing dapat ikan gabus, lalu anaknya besoknya meninggal karena ikan itu ikan siluman. Di sini kurang lebih hampir ada 1 tahun lebih. 1 tahun. Ini tadinya dari sumur keramat. Nah, sumur keramatnya ini kan karena ditutup, dipindahkan ke sini. Gitu. Jadi bukan ditutup sih, cuman diambil airnya, dipindahkan di penampungan sini. Sejenak setelah menunjukkan ikan gabus yang memang terasa mistik, Ki Maung melakukan komunikasi gaib. Batinnya menyentuh riuh ikan gabus yang sudah setahunan itu dipindahkan dari sumur keramat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum, benar.
Tadi saya mencoba berkomunikasi dengan satu sosok atau yang perwujudan dari ikan gabus ini. Alhamdulillah tadi saya komunikasi dan beliau sempat mengatakan, jagalah sholat kalian kemanapun tempat kita berkunjung, jagalah adab. Dari sosok putri ini ialah wanita yang cantik. Beliau memakai suatu jubah bermahkota, intinya bermuhrim ya, pakai kerudung seperti kerudung begitu gitu. Tapi beliau itu semuanya pakaian putih, ada mahkotanya juga. Uyut Sukma memang pernah singgah di Kampung Pesar, Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang. Dan kini petilasannya dikeramatkan karena menyimpan karomah. Sejumlah titik keramat tak bisa dibuat main-main karena membuat kualat. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.